Halo teman-teman, kembali lagi di Fast Learners. Pada video kali ini kita akan merdeka lagi, kita belajar lagi terkait sistem pertidaksamaan linear. Melanjutkan dari video sebelumnya tentang sistem persamaan linear. Nah, bedanya dengan pertidaksamaan linear itu dari tandanya aja. Kalau sistem pertidaksamaan linear, tandanya bukan sama dengan, tapi bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari, bisa juga lebih dari sama dengan. Bedanya di situ aja. Nah, akibatnya apa dari adanya pertidaksamaan ini? Akibatnya itu nilai yang merupakan solusi atau nilai yang memenuhi sebuah persamaan tertentu itu menjadi lebih dari satu. Makanya disebut sebagai pertidaksamaan linear. Nah, untuk menyelesaikannya gimana? Untuk menyelesaikannya itu sama dengan sistem persamaan linear, cuman beda di tandanya aja. Untuk lebih lanjutnya, kita akan bahas soal yang pertama. Seorang pedagang buah menjual dua jenis buah, yaitu ada buah mangga dan buah lengkeng. Buah mangga ia beli dengan harga Rp12.000 per kilogram, dan ia jual dengan harga Rp16.000 per kilogram. Sedangkan buah lengkeng ia beli dengan harga Rp9.000 per kilogram, dan dijual dengan harga Rp12.000 per kilogram. Dia memiliki modal Rp1.800.000, dan gerobaknya itu hanya mampu menampung 175 kg. Pertanyaannya, keuntungan maksimum yang dapat ia peroleh adalah? Untuk menyelesaikan soal ini sama persis dengan soal sistem pertidaksamaan linear. Soal yang ketiga, bisa cek di video sebelumnya. Nah, cuman kalau di soal ini tuh mengindikasikan bahwa ada keterbatasan tertentu. Dalam hal ini, di soal ini itu modalnya terbatas, terus gerobaknya juga terbatas, dia hanya bisa menampung buah dengan kilogram tertentu. Nah, yang pertama harus kita lakukan sama, yaitu kita harus membuat model matematikanya atau pertidaksamaan linear. Nah, bagaimana caranya? Sama, berarti kita harus menentukan mana X-nya, mana Y-nya. Berarti kalau dalam soal ini, masih ingat, X dan Y itu yang belum diketahui ya. Karena ini keuntungan didapat dari menjual dua buah jenis buah, maka yang mangga itu jadi X, misalnya. Lalu untuk satunya lagi, lengkeng menjadi Y. Oke. Lalu kita harus membuat pertidaksamaan. Gimana caranya? Di sini udah jelas ya. Untuk setiap mangga dan lengkeng itu dia punya yang namanya harga beli. Berarti kan kita bisa tulis 12.000 untuk setiap mangga, 12.000 X, ditambah dengan 9.000 untuk setiap lengkeng, maka nggak boleh lebih, maka tandanya jadi kurang lebih sama dengan. Kan kalau modal itu ya berarti hanya segitu keterbatasannya, jadi nggak mungkin lebih, makanya kurang dari sama dengan 1.800.000. Oke, satu lagi, berarti kan satu lagi itu jumlah mangga per kilogram ditambah jumlah lengkeng per kilogram, nggak boleh lebih dari 175 kg. Jadi di sini kita punya dua pertidaksamaan, yang pertama dan yang kedua. Untuk menentukan keuntungan maksimum itu lebih baiknya kita menentukan garisnya dulu, kemudian dicari daerah pertidaksamaannya atau daerah himpunan yang memenuhi pertidaksamaan tersebut, lalu dicari titik kritisnya. Tapi untuk soal ini bisa lebih cepat karena biasanya maksimum itu adalah titik potong. Jadi kita bisa langsung selesaikan dua pertidaksamaan ini menggunakan eliminasi substitusi. Nah, karena yang pertama sama yang kedua itu angkanya beda jauh ya, maka kita bisa sederhanakan dulu persamaan pertama supaya lebih gampang dihitungnya. Yang pertama bisa kita coret adalah ribuan ya. Ribuannya bisa kita coret. Lalu kita bisa sederhanakan lagi, jadi 12X plus 9Y kurang lebih sama dengan 1.800. Bisa kalau lebih sederhana lagi, kita bisa bagi dengan 3 ya. Maka jadi 4X plus 3Y
kurang dari sama dengan 600. Ya, bisa. Nah, lalu kita tulis lagi yang kedua. Nah, cuman untuk mengeliminasi itu harus sama. Tergantung. Kalau misalnya pengen eliminasi X, berarti X-nya harus sama. Kalau Y, berarti Y-nya. Di sini kita pilih misalnya X-nya yang sama. Berarti kan ini masih 1X, berarti harus dikali 4. Yang ini harus dikali 4. Jadinya 4X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 175 kali 4, 700 ya. Oke. 700. Kemudian kita bisa eliminasi dengan mengurangkannya ya. Kurang, maka yang X-nya habis, ini jadi minus Y. Atau bisa langsung kita ubah, juga boleh. Jadi Y-nya itu kurang dari sama dengan 100. Walaupun kalau misalnya dalam hal ini pertidaksamaan, kan awalnya minus ya, minus, minus. Maka ketika dikali minus, maka tandanya harus berubah. Jadi, supaya nggak pusing ya. Jadi kita tulis dulu aja minusnya. Lalu kalau kita pengen cari Y-nya, berarti jadi Y lebih dari sama dengan 100. Atau kalau kita pengen titik potongnya, tinggal buat sama dengan jadi Y-nya itu 100. Nah, ketika Y-nya 100, maka dari sini kita langsung bisa dapat bahwa X-nya itu sisanya 175 kurang 100, itu adalah 75. Maka ini merupakan titik potong yang biasanya adalah yang memberikan keuntungan maksimum. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menghitung keuntungan maksimum? Keuntungan maksimum itu apa? Keuntungan maksimum, kita bahas keuntungan dulu. Keuntungan itu adalah selisih antara jual dan beli. Pasti harga jualnya itu lebih mahal. Kalau di soal ini kan kita bisa lihat bahwa 12.000 dijual 16.000, berarti dia untung 4.000 ya. 4.000 untuk setiap X. Kemudian yang lengkeng 9.000 dijual 12.000. Berarti ada keuntungannya 3.000. Jadi 4.000X tambah 3.000 Y. Nah, tinggal kita substitusi aja X dan Y yang udah kita miliki. Berarti di 4.000 kali X, jadi 4 kali 75 ya. Anggap aja 030 di belakang itu jadi 1000. Berarti jadi 4 kali 75, 300 ya. Jadi 300.000 ditambah 3.000 kali 100, sama ya. 300.000 juga. Berarti berapa totalnya? Jadi keuntungan maksimumnya itu adalah 600.000. Oke, jadi jawabannya adalah 600.000. Lanjut soal yang kedua. Untuk membuat satu bungkus roti A, dia perlu 50 gram mentega dan 60 gram tepung. Sedangkan untuk membuat satu roti B, diperlukan 100 gram mentega dan 20 gram tepung. Jika tersedia 3,5 kg mentega dan 2,2 kg tepung, maka jumlah kedua jenis roti yang dapat dibuat paling banyak adalah. Nah, untuk mengerjakan soal ini, bisa juga pakai cara yang sebelumnya, tinggal cari titik potongnya. Tapi di sini kita akan bahas sekalian bagaimana membuat daerah himpunan penyelesaiannya. Dan kita bisa melihat nanti nilai berapa aja yang mungkin menjadi jawaban. Nah, seperti biasa kita harus menentukan dulu X dan Y-nya. Berarti di sini X-nya itu roti A ya. Roti A, Y-nya itu roti B. Ketika kita buat pertidaksamaannya, untuk setiap mentega dan tepung yang tersedia. Kalau misalnya ini ada koma, kita ubah aja ke gram, jadi 3.500 gram kan ya. Berarti pertama yang roti A itu 50X untuk menteganya ditambah 100 ya. 100 gram untuk Y, nggak boleh lebih dari 3.500. Ini yang pertama. Yang kedua, berarti 60 sama 20. Nggak boleh lebih dari 2020.
Ini seperti soal sebelumnya bisa kita sederhanakan juga. Yang pertama pasti nolnya bisa kita coret, yang atas atau yang bawah. Terus bisa kita sederhanakan lagi, misalnya kalau yang di atas berarti dibagi 5 ya. Bagi 5 berarti jadi X plus 2Y kurang dari sama dengan 70. Oke. Yang kedua bisa kita bagi dengan 2, jadi 3X plus Y kurang dari sama dengan 110. Lalu kita harus samakan dulu, misalnya kita pengen eliminasi yang Y-nya, nanti kita dapat titik potongnya. Oke, kita samain, berarti ini tetap kali 1. Atau X-nya deh yang dieliminasi ya. Ini berarti ini kali 3, ini kali 1. Berarti jadi 3X plus 6Y kurang dari 210. Lalu satu lagi 3X plus Y kurang dari sama dengan 110. Nah, untuk memudahkan, maka kita ubah dulu jadi sama dengan aja karena kita pengen nyari titik potong ya. Maka ketika kita kurangi, langsung aja X-nya habis, jadi 5Y sama dengan 100. Berarti Y-nya 20. Y-nya 20, lalu masukin ke salah satu, misalnya yang pertama ya. Jadi 2 kali Y, 2 kali 20, 40, berarti X-nya itu sama dengan 70 kurang 40, 30. Maka kalau dari sini kita langsung tebak, jumlah keduanya itu adalah ya X plus Y sama dengan 50. Ya, jawabannya adalah 50. Nah, gimana kalau misalnya kita pengen buat garisnya? Maka kita simpan dua persamaan ini, dua pertidasamaan ini, lalu kita bikin garisnya. Cara bikin garisnya adalah dengan menggunakan yang namanya mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Gimana caranya? Cukup bikin tabel. Ini misalnya untuk yang pertama ya. Kita buat masing-masingnya 0. Lalu kita tentuin kalau X-nya 0 untuk persamaan 1 ya. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya berapa? Jadi 2-nya pindah. Jadi 0 tambah 2Y sama dengan 70 berarti jadi 35. Kalau Y-nya 0 berarti Y-nya 70. Oke. Kalau Y kebalik. Kalau misalnya X-nya 0, Y-nya 35. Kalau Y-nya 0, X-nya 70. Lalu kita buat satu lagi. Untuk yang persamaan 2, kita buat masing-masing 0. Maka kalau misalnya X-nya 0, Y-nya 110. Kalau Y-nya 0, berarti 110 bagi 3. Sekitar berapa ya? 36 ya, kira-kira ya. Sekitar 36. Nah, maka selanjutnya bisa kita bikin di koordinat kartesiusnya. Misalnya gini. Kita buat sederhana aja. Ini X dan Y. Pertama, misalnya kita pengen buat untuk skalanya 20 misalnya ya. Berarti X-nya misalnya 20, 40, 60, 80. Jadi 70 di sini. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 35. Oke, 20, 40 di sini berarti X-nya 70. Ya, ini ya. Yang pertama, ini 70, ini 35. Kalau X-nya 0, Y-nya 35. Kalau X-nya 70, Y-nya 0. Yang pertama. Lalu yang kedua, kalau X-nya 0, Y-nya 110. 20, 40, 60, 80, 100. Oke, kira-kira di sini misalnya. Sebentar. Jadi 110 ya, 20. Oke.
Oke, misalnya di sini. Lalu kalau Y-nya 0, X-nya sekitar tadi 36. Di sekitar sini. Lalu kita bikin garis yang kedua. Nah, jadi ini ada yang pertama, ada yang kedua. Lalu yang kita cari 30 dan 20 itu adalah yang ini. Titik potongnya 30 20. Nah, tadi kan disinggung bahwa ketika kita gambar, maka akan ada titik-titik lain yang mungkin atau nilai yang mungkin. Nah, sebelum ke situ, maka kita tentukan dulu daerahnya. Cara cepatnya adalah, di sini kan tandanya kurang dari sama dengan semua ya, dua-duanya, terus semuanya positif, pasti arahnya ke kiri bawah. Lalu untuk di hasilnya, saya pilih ke arah sebaliknya. Berarti daerahnya itu yang ini nih. Nah, ini daerahnya. Yang ini ya. Daerah himpunan penyelesaiannya. Maka ada berapa titik yang mungkin? Ada 4, 0,0. Tapi nggak mungkin. Bisa ini. Kalau ini berarti berapa tadi? 110/3 ya. 36,0. Kalau yang ini 0,35. Ya, berdasarkan tabel yang udah kita buat. Yang paling banyak ya jelas yang ini. 30 dan 20, jadi 50, bukan 3, sekitar 36, bukan juga 35, bukan juga 0. Oke, jadi seperti itu video Merdeka untuk kali ini. Kalau misalnya ada yang bingung, tinggal DM aja ke Instagram kami, fastlearners.id. Share ke teman-temannya, see you next video, bye-bye.